rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendak-Mu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencana-Mu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatan-Mu Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Bapa kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Kami yang di surga, dipermuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Maharaja, segala raja, patutlah kami tunduk padamu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahan-Mu. Halo guys, welcome back di Sanctuary, a place for everyone. Hari ini kita ketemu lagi dan akan bahas dan denger juga sharing-sharing tentang teknologi dan teologi. Wah, ini dua hal yang menarik yang nanti akan dibahas langsung, akan di-sharingin langsung sama Pak Mark. Nah, halo Pak Mark. Halo Joshua, Oke, apa kabar how are Pak? you? Baik, Baik dong. puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, ini dua dunia ini yang nampaknya nih yang paling cocok bicara nih Pak Mark langsung kayaknya nih. Oh iya, background-nya begitu soalnya ya. Iya, itu dia. Karena, wah ini pokoknya cakep banget lah. Oke, Pak Mark, tanpa basa-basi langsung mulai aja kali ya. Ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami mau berbincang-bincang, mau mendengar sharing tentang teknologi dan teologi. Pimpin hati kami, terangi hati kami. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Mark. Oke, ya halo semua teman-teman Sanctuary.
Ya tadi sudah diperkenalkan ya, saya memang punya background dari dunia teknologi karena S1 saya itu IT, Computer Science, S2 juga manajemen sistem informasi, masih ada arah teknologinya. Tetapi kemudian saya terjerumuskan ke dunia teologi gitu ya. Jadi habis itu eh, melanjutkan kuliah di teologi dan juga sekarang menjadi gembala ya di GSKI Pluit. Nah, kedua hal ini ya memang menjadi hal yang selama ini juga saya geluti juga jadinya. Teknologi atau teologi. Begitu kan? Tadi juga Ya, Joshua tanya, Pak Mak masih ngajar enggak? Masih, ngajarnya di mana dulu gitu ya. Kalau dulu saya ngajar di BINUS gitu. Kalau BINUS kan tahu kan, ya. tempatnya teknologi gitu ya. Tapi saya Kalau, katakan sekarang, kalau sekarang sudah kembali ke jalan yang benar. nah sekarang udah kembali ke jalan yang benar, benar gitu ya. Bukan berarti yang yang teknologi salah enggak lah gitu ya. Cuma maksudnya kita mengajar kebenaran Alkitab gitu ya. Jadi saya sekarang hanya aktif untuk mengajar di teologi ya. Hmm. Mata kuliahnya juga ya, tapi karena nggak tahu lah ya, karena mungkin saya juga backgroundnya dari IT gitu, jadi mata kuliah saya juga yang ngejelimet, yang nggak inilah, nggak terlalu simpel tetapi mendasar gitu ya, seperti bahasa Yunani, eksegesis gitu. Oke. Nah, seperti saya sudah diberikan judul teknologi or teologi gitu ya, teknologi atau teologi. Tetapi ya yang perlu kita ketahui ya, teman-teman Sanctuary, kadang-kadang kata or itu atau itu sangat membatasi kita gitu ya. Kalau di dunia teknologi, di dunia IT itu ada yang namanya OR sama ada yang namanya exclusive OR. Ya. Kalau exclusive OR itu misalnya saya ditanya, kamu mau minum apa? Kopi atau teh? Nah, kalau exclusive OR saya cuma boleh pilih salah satu. Saya mau kopi, ya udah jangan pilih teh. Ya. Tapi kalau saya ditanya, do you want coffee or tea? Bukan X or tea ya. X or itu exclusive or. Do you want coffee or tea? Boleh dua-duanya. Gitu loh. Oh, Boleh oke. dua-duanya. Ya, jadi Oke. kita boleh pesen kopi dan teh dua-duanya. Itu or. Oh, Gitu. oke. Ya. Jadi istilahnya boleh dipakai juga. Nah, jadi buat teman-teman sekalian, ya tentu kita harus menyadari bahwa saat ini dunia sudah tidak bisa terlepaskan dari yang namanya teknologi. Ya setuju ya, Joshua ya. Setuju. Jadi kita nggak bisa menggunakan eksklusif or, nggak boleh cuma salah satu aja, nggak bisa. Otomatis kita harus menjejakkan kaki kita di keduanya. Jadi seperti kita berjalan di atas dua perahu, ya asal jangan dua perahunya itu menuju ke arah yang berlawanan saja, nanti kita kecemplung gitu ya. Oke, nah karena saat ini kita masih di situasi pandemi ya, yang tidak kunjung berakhir, nggak tahu kapan habisnya, udah satu tahun lebih ya, dan vaksin juga sudah mulai digulirkan ya, vaksinasi, tetapi masih cukup lambat juga. Sementara itu masih ditemukan juga strain baru seperti varian Inggris itu sudah masuk ke Indonesia rupanya ya, dan itu 70% lebih menular daripada varian lama. Oke. Iya, jadi itu membuat kita mau nggak mau menunda pembukaan ibadah di gereja. Betul. Ya, apalagi di Jakarta angkanya masih tinggi kan. Yap. Tapi kita lihat saja apakah kemudian ibadah di gereja itu berhenti sama sekali. Kan tidak.
Enggak kan? Enggak. Kita tetap berkumpul. Ya saudara juga sekarang sedang mengikuti Sanctuary di mana? Di YouTube ya. Channel GSKI Sleepy kan. Ya. Nah, jadi kita bisa bersama-sama berkumpul ya dalam pertemuan ibadah, dalam acara gereja, tentu tidak secara fisik, tetapi kita berkumpul secara maya ya, secara virtual. Itu semua dimungkinkan karena adanya teknologi, bukan? Betul. Ya, jadi tentunya teknologi dapat berjalan berdampingan seharusnya dengan teologi ya. Dengan teknologi kita dapat mengikuti ibadah online ya, live streaming atau konferensi video, kalau disingkat jadi COVID, betul nggak? Konferensi video. Oh iya. Iya kan? Oh iya. Iya, jadi kayaknya penyakit itu dikasih nama COVID supaya orang banyak pakai konferensi video. Canda ya. Tapi mau nggak mau, kita harus menyadari hidup kita berubah. Betul. Ya, hidup kita berubah dibandingkan tahun 2019 ya. Ada kebiasaan baru ya. Sampai sekarang berubah hidup kita. Bukankah kalau kita mengatakan saya ikut ibadah minggu atau saya ikut tuh Sanctuary hari Minggu yang lalu, kenyataannya di mana kita? Di rumah masing-masing kan? Iya. Kita lagi di mana? Di rumah masing-masing. Mungkin lagi di mobil, ya, mungkin lagi jaga toko kalau tokonya buka. Dan jangan-jangan juga waktu kita ikut ibadah, mungkin kita tidak seperti di gereja, ya, meskipun sudah disarankan, ya, tentu kita harus mengikuti ibadah kan dengan hormat dong, ya, jangan sambil mengerjakan yang lain. Tetapi kalau kira-kira waktu ibadah ada yang sambil makan nasi padang, makan nasi goreng, ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu itu. Nggak ketahuan. Hidup kita berubah ini. Secara fisik kita ada di rumah masing-masing gitu ya. Tetapi secara mental kita sama-sama nih lagi mengikuti Sanctuary gitu kan. Ya. Ini berarti satu hal yang harus kita akui adalah pandemi ini sudah menggabungkan dua dunia. Dunia maya dan dunia nyata itu digabungkan jadi satu. Dipadukan jadi satu. Jadi seperti nggak ada bedanya, bener kan? Ya. Kalau kita tanya gitu kepada teman, lu ke gereja nggak kemarin? Ke gereja, channel apa gitu kan? Udah beda ya channel ngomongnya. Ngomongnya channel. Iya, udah jadi satu sekarang. Nah, teman-teman, saudara pasti pakai lah yang namanya YouTube ya, buktinya saudara lagi nonton ini sekarang. Instagram, TikTok. Ah ya. Joshua pakai TikTok nggak? Ada TikTok sih, cuma nggak main. Line ya. WhatsApp. Yang baru ada Clubhouse. Nah kalau Clubhouse kan itu beda lagi ya. Iya sih. Ya tapi itu yang baru sih gitu loh. Kalau TikTok kan yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu ya. Facebook, tapi kalau Facebook sekarang buat orang-orang tua, bener nggak? Iya. Anak muda jarang pakai Facebook. Jarang. Kita ke Instagram ya. Instagram kalau orang tua seumuran saya, nah pakainya Facebook gitu ya. Kayak saya udah tua aja. Nah, pernah nggak saudara pikir apa jadinya kalau internet di dunia itu mati total seminggu? Nah, saudara nggak bisa pakai semuanya, padahal saudara juga lagi terisolasi di rumah, ya. Mungkin habis isolasi mandiri lah, habis ketemu sama temen, ternyata temennya kasih tahu lewat telepon, gue positif. Ya udah deh. Udah mateng. Isolasi deh mau nggak mau kan. Iya. Nah, lagi isolasi, internet di dunia mati seminggu. Apa yang terjadi? Saudara nggak bisa pakai itu semua kan? Ya. Padahal mau nggak mau tetap harus di rumah. Yang kerja kan ada kewajiban work from home ya. Yang kuliah ada kewajiban study from home, yang sekolah juga ya. Nah,
Terus mau apa lagi? Pacaran from home ya kan? Itu juga bisa. Nah, kalau internet mati, gimana caranya kita belajar? Bagaimana caranya kita kerja? Hmm. Ya, harus balik lagi ke kampus begitu. Atau ke kantor. Padahal pandemi ini masih belum selesai loh. Terus mau Betul. beribadah bagaimana caranya? Serba stuck Ngumpul. ya. Nah, kan jadi susah kita ya. Ngumpul, ya susah juga. Dengan adanya varian Inggris masuk ke Indonesia, itu saya kira sudah merupakan warning juga untuk gereja-gereja yang rencana mau membuka ibadah langsung di tempat lagi gitu ya. Udah jadi warning tuh, hati-hati. Persis kan bulan Maret 2 Maret tahun 2020 kita baru melihat 2 kasus di Indonesia. 2 Maret 2021 kita menemukan 2 kasus varian Inggris di Indonesia. Nah, persis loh 1 tahun. Oh iya, 1 hari yang lalu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, kan ini jadi membuat kita berpikir ulang gitu ya. Apakah kita harus gitu loh buka ibadah langsung di gereja? Ya, saudara udah divaksin belum? Gitu. Itu kan masalahnya. Kalau semua sudah divaksin sih, ya nggak masalah juga gitu loh ya. Ya, tentu sahabat Sanctuary, saya tidak ingin memberikan kuliah. Tadi saya kayak katanya kan saya dosen gitu ya. Saya nggak ingin memberikan kuliah yang berkali-kali berulang-ulang. Yang pasti saudara udah dengar dampak negatif teknologi gitu. Udah pasti udah pernah dengar lah. Dampak negatif internet, media sosial, udah pasti udah pernah dengar, bosen saudara ya. Tapi bukan itulah ya. Jadi ingat, kalau saudara mengira saya akan bahas itu banyak-banyak, enggak lah. Ya saya yakin saudara sudah pernah dengar. Tapi itu semua kan kenyataannya jadi bagian hidup kita. Betul. Ya, udah jadi bagian hidup kita. Apalagi sekarang situasinya kan kita di rumah dan teknologi itu kita butuhkan supaya kita dapat bekerja, kita dapat belajar, bahkan beribadah. Maksudnya beribadah itu kita melakukan pertemuan ibadah gitu ya. Situasi seperti sekarang itu mau tidak mau mengubah pandangan para teolog. Ini teknologi atau teologi. Para teolog juga pandangannya berubah mau nggak mau. Ya, tentang teologi, tentang teknologi. Para teolog berubah pandangannya tentang teknologi. Sehingga banyak dari mereka yang tadinya anti internet. Internet itu setan gitu ya. Mau tidak mau mereka buat ibadah online, betul nggak? Kalau nggak siapa yang datang? Betul. Bikin konferensi video, betul kan? Zoom. Tadi namanya apa konferensi video? COVID. Dan sebagainya. Tuh, mau nggak mau loh. Itu membuat pandangan para teolog berubah tentang teknologi. Jadi, tentu para teolog pun tidak lagi menganggap dirinya berseberangan dengan teknologi kan. Ya. Nah, tapi saudara, yang harus saya tegaskan, kita ini orang percaya. Kita ini orang Kristen. Maka kita harus tetap memahami tentang kehidupan kekristenan yang benar. Karena kekristenan itu bukan sekadar agama, melainkan jalan hidup. Jalan kan? hidup. Nah, jalan hidup itu berarti dalam segala kehidupan kita. Baik luring maupun daring yang saat ini sudah bercampur. Ya, tahu luring daring kan? Ya. Luring itu offline, luar jaring ya. Kalau daring itu online, dalam jaring gitu ya, dalam jaringan. Nah, saat ini sudah bercampur. Maka kehidupan kita tetap harus memuliakan Allah dimanapun kita berada. Baik dalam kehidupan nyata maupun dalam kehidupan maya. Prinsip utamanya seperti itu. Ya. Ya. Mari kita buka Alkitab dari 1 Korintus 10. 1 Korintus 10 1 Korintus 10
ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Oke, mari kita baca. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ayat 24, jangan seorang pun yang mencari keuntungan sendiri, tapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Nah, saudaraku, sahabat Sanctuary, kita mengetahui ya, ini teologinya nih ya, teologinya ya. Dalam kekristenan itu tidak ada hukum halal haram, ya, nggak ada pada dasarnya. Seperti kata Paulus, makanan halal haram ada nggak? Nggak ada. Babi haram nggak? Harum. Kalau masih hidup haram, kalau sudah dimasak harum. Harum. Nah, jadi kata Paulus, kita punya kebebasan. Nah, itu teologinya. Ya, jadi secara teologi kita itu memiliki kebebasan. Tetapi kita mempunyai tanggung jawab tentunya. Apakah yang kita makan, yang kita minum itu berguna atau tidak bagi kita? Ya kan? Betul. Nah, dan lebih lagi nih, kalau kita berpikir kita boleh makan minum apa saja, ya. Tadi kata Paulus apa? Yang kita harus pikirkan adalah apakah yang kita lakukan itu membangun, gitu kan? Betul. Membangun apa? Nah, masalahnya begitu. Yang dimaksud adalah membangun jemaat, membangun sesama. Dengan kata lain, sekalipun kita bebas, kita harus memperhatikan kepentingan orang lain. Ya, jadi itu prinsipnya. Ini dari teologinya seperti itu, saudara. Nah, sekalipun 1 Korintus 10 ini berbicara soal makanan minuman, ya, kalau kita lihat di pasalnya, tapi prinsipnya tetap sama dalam apapun yang kita lakukan. Yaitu, kalau kita mau melakukan sesuatu, pikirkan dulu. Sesuatu yang mau kita lakukan itu berfaedah atau unfaedah, gitu kan? Gitu kan? Berguna atau enggak gitu ya. Nah, berguna atau enggak, ya. Lalu apakah itu membangun sesama atau tidak? Itu juga. Demikian juga loh untuk teknologi. Jadi teknologi yang kita pakai itu berguna tidak? Bukan cuma bagi saya, bukan cuma bagi kita, bagi orang Bagi sesama. lain, bagi sesama berguna enggak? Kalau saya melakukan ini, saya menggunakan ini, saya mengorbankan orang lain atau tidak? Itu juga. Jadi kekristenan itu sebetulnya selalu berpikir secara kolektif di masa perjanjian baru itu ya, kita selalu memikirkan kepentingan jemaat, kepentingan komunitas. Komunitas Kristen, ya. Maka prinsipnya adalah orang percaya itu dibebaskan Tuhan agar dapat melayani sesama. Ya. Kalau saya tidak bebas, saya ini budak gitu ya. Saya cuma boleh melayani siapa? Tuan saya aja gitu kan. Benar nggak? Dan betul. Kalau kita tidak dibebaskan oleh Tuhan Yesus, maka kita itu semua budak dosa. Maka kita melayani dosa dong, betul kan? Ya, benar. Tapi saya sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus sehingga saya bisa melayani Tuhan. Tetapi saya juga bisa melayani sesama. Gitu. Saya harus mengutamakan orang lain dan kata Paulus harus lebih daripada diri kita sendiri. Ya. Coba kita lanjutkan di 1 Korintus 10 tadi, Yosua, ayat 25-26. Oke, 1 Korintus 10 ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, saudaraku, sahabat Sanctuary, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan, ya. Tuhan memiliki segalanya, ya. Kalau Tuhan memiliki bumi dan langit,
tetapi kenyataannya Dia mengizinkan kita untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya. Bukankah itu anugerah? Kan Tuhan yang punya. Tapi Yap. kenyataannya Dia mengizinkan kita menggunakannya. Allah mengizinkan Adam untuk menaklukkan bumi kan, dan bahkan Dia memerintahkan Adam agar berkuasa atas bumi. Maka artinya Allah berkenan agar miliknya itu, yaitu bumi dan segala isinya, Allah berkenan agar itu semua dimanfaatkan oleh manusia. Ya kan? Termasuk apa? Ciptaan manusia, teknologi. Loh, kalau manusianya milik Allah, segalanya milik Allah, teknologi meskipun ciptaan manusia itu milik Allah juga. Tapi Ya. Allah mengizinkan kita memanfaatkannya, ya kan? Ya. Tapi waktu saat kita memanfaatkannya, yang penting adalah kita harus ikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, itu saja. Nah, makanya di 1 Korintus 10 ini, ayat-ayat berikutnya itu Paulus memberi contoh tentang makanan. Ya, zaman itu belum ada TikTok, jadi Paulus ceritanya soal makanan. Nah, di zaman itu, waktu diundang oleh orang lain, ya, di Korintus itu, jangan-jangan makanan yang disajikan di hadapan kita itu pernah dipersembahkan kepada berhala gitu kan. Masalahnya kan cuma itu. Ya. Nah, itu soal makanan gitu ya, tetapi kita harus lihat prinsip umumnya. Prinsip umumnya. Jadi secara teologi yang penting prinsip umumnya adalah sama. Nah, prinsip umumnya itu apa? Coba kita lihat di ayat yang penting sekali di pasal 10 ini yang saya percaya saudara sudah baca juga, sudah pernah dengar. Ayat 31. Oke, ayat 21, aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, apapun yang kita lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, maka pada saat kita menggunakan teknologi dalam kehidupan kita, kehidupan maya kita, kehidupan digital kita, kehidupan daring kita, itu harus kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Ya, itu prinsipnya. Nah, tentu saudaraku juga pasti pernah dengar ya ayat itu dan sudah pasti tahu, oh oke, itu diterapkannya ke sana. Tapi konkretnya bagaimana? Konkretnya bagaimana supaya kita dapat melakukannya untuk kemuliaan Allah? Nah, Paulus menulis langsung di bawahnya cara praktis yang harus kita pelajari. Mari kita lanjutkan ayat 32. Oke, ayat 32, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Oke, nah sahabat Sanctuary, di sini cara praktis yang pertama untuk menggunakan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah adalah jangan menyinggung orang lain. Ya, jangan menimbulkan syak atau jangan menyinggung orang lain. Di akhir Februari 2021, Microsoft merilis laporan Digital Civility Index atau indeks keberadaban di dunia digital. Ya, indeks keberadaban. Dia mau tahu kita ini menggunakan internet dan teknologi itu secara beradab atau biadab. Menarik. Nah, negara Asia Pasifik yang diteliti itu ada 8. Oke. Di mana posisi Indonesia? Nomor 1, dari bawah. Dari bawah. Atau dengan kata lain, di dunia digital, Indonesia adalah bangsa yang paling tidak beradab di Asia Pasifik. Oke. Ya, nah apa yang dimaksud dengan keberadaban? Ya, jadi dijelaskan juga.
yang namanya keberadaban di dunia digital itu atau di aplikasi media sosial itu terkait dengan perilaku ketika berselancar surfing di dunia digital ya, aplikasi media sosial, lalu soal hoax ya, soal ujaran kebencian atau hate speech ya, diskriminasi, bullying, pelecehan terhadap kelompok marginal. Nah, kelompok marginal itu macam-macam dan di Indonesia banyak. Suku tertentu, agama tertentu, perempuan, orang difabel, penyintas COVID, LGBT, dan lain-lain. Sampai penggunaan teknologi yang mengarah ke penipuan dan kegiatan asusila. Nah, di Asia Pasifik itulah Indonesia juaranya. Nah, kemudian apa reaksi orang Indonesia setelah laporan itu diterbitkan oleh Microsoft? Coba, kira-kira apa Joshua? Reaksi orang Indonesia? Aduh, tergantung nih netizen ngomongnya apa ya. Orang Indonesia langsung masuk ke Instagramnya Microsoft itu dan langsung kasih komentar semua. Wah, ini kalian ini kurang ajar kasih. Oh, udah mulai. Nah, itu membuktikan kan? Bener nggak? Membuktikan kan? Benar-benar. Risetnya nggak fair, risetnya salah, laporannya salah. Kami ini bukan bangsa yang tidak beradab. Wah, ya terbukti lah. Bener nggak? Aduh. Nah, orang percaya nggak boleh begitu loh. Iya, benar. Ya, orang nggak percaya tidak boleh begitu. Sahabat Sanctuary nggak boleh begitu. Ya, Alkitab mengatakan kita memuliakan Allah melalui apa yang kita lakukan. Betul. Dan caranya yang praktisnya yang diajarkan di bawahnya itu apa? Jangan menyinggung orang lain. Oke. Ya, kita kan dipanggil sebagai saksi kan? Betul. Kita bersaksi melalui kehidupan kita. Surat yang terbuka itu kan kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita, perilaku kita di dunia nyata maupun dunia maya harus menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Maka teman-teman dari Sanctuary, mari kita belajar, coba tampilkan diri kita dalam kasih sebagai orang Kristen di dunia maya. Tampilkan diri kita dalam kasih Kristus. Maka kita harus berani tampil beda dalam menunjukkan apa? Kristus hidup dalam diri saya. Bukan berani tampil beda itu berarti jadi aneh, bukan gitu ya, tapi kita lihat, kita memperlihatkan bahwa ada Kristus yang hidup dalam diri saya. Nah, caranya saya banyak yang lihat kalau orang Kristen suka posting quote rohani, ayat Alkitab. Ya bukan cuma itulah gitu ya. Kalau kita sering memposting quote rohani, tetapi waktu kita menanggapi postingan orang lain kita menulisnya dengan kasar, itu lebih memalukan. Ya, itu lebih memalukan. Maka waktu kita berinteraksi dengan sesama, yang terpenting adalah lakukan dengan kasih. Lakukan dengan kasih. Termasuk saat kita menghadapi orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kan banyak itu ya. Iya. Di dunia maya banyak sekali orang yang tidak sepaham dengan kita. Bagaimana cara kita menghadapi mereka? Jangan menyinggung mereka. Udah, intinya begitu. Itu Alkitab yang mengajarkan. Kita tidak mau orang lain tersinggung, tersandung, lalu berdosa akibat siapa? Akibat kita, betul kan? Betul. Akibat apa yang kita tulis. Dosa lo itu. Membuat orang lain berdosa itu dosa lo. Iya kan? Nah, itu yang pertama, saudaraku. Baik, yang kedua coba kita lihat. Ayat 33. Ayat 33. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Nah,
teman-teman, berikutnya karena keinginan yang begitu kuat untuk menyelamatkan orang banyak, Paulus berkata dia berusaha menyenangkan Semua orang. hati orang dalam segala hal. Jadi yang kedua, cara praktis yang kedua untuk memuliakan Allah adalah berusaha menyenangkan hati semua orang. Oke. Berusaha menyenangkan hati semua orang. Tapi masalahnya mungkin nggak kita menyenangkan hati semua orang? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Abraham Lincoln, ya, Presiden Amerika ke-16, ya, Lincoln ini pernah berkata begini, you can please some of the people all the time. You can please all of the people some of the time. But you can't please all of the people all of the time. Oh. Ya, jadi kamu bisa menyenangkan orang, sebagian orang di setiap waktu. Kamu bisa menyenangkan semua orang, maksudnya semua orang yang berinteraksi dengan kita di sebagian waktu. Tapi kamu tidak bisa menyenangkan semua orang di setiap waktu. Ya, betul kan? Ini kenyataan gitu loh. Ini kenyataan. Ya, kita tidak bisa menyenangkan semua orang yang berinteraksi dengan kita di setiap waktu. Karena mereka itu manusia sama seperti kita. Mereka punya pendapat, perasaan, selera sendiri yang berbeda dengan kita. Orang bisa mengatakan apa yang kita lakukan salah, padahal kita sudah melakukannya sebaik-baiknya, ya kan? Ya. Kita sudah minta tuntunan Roh Kudus, orang masih bisa menyinyir, ya kan? Ya. Jadi menyenangkan semua orang mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi yang dikatakan oleh Paulus bukan kamu harus menyenangkan semua orang, bukan. Tapi kamu harus berusaha menyenangkan. Ada kata berusahanya ya. Iya. Maksudnya kalau kita bertemu dengan orang lain, kita berusaha menyenangkan mereka. Ada tujuannya lagi. Paulus tuh ada tujuannya. Tujuan Paulus berusaha menyenangkan semua orang bukan supaya dia disukai oleh orang-orang itu, tetapi supaya mereka diselamatkan. Ya. Jadi yang penting berusaha. Kita rela mengorbankan perasaan kita rela mengorbankan kepentingan kita rela mengorbankan kenyamanan kita asal orang lain diselamatkan. Nah, mulia kan? Dan Tuhan juga senang itu. Ya. Supaya kita bisa jadi saksi dalam hidup kita. Ada dasarnya jadi saudara ya, bukan supaya asal orang lain senang. Enggak. Kita mau menyenangkan orang lain supaya orang lain selamat. Alasannya itu. Arahnya ke situ. Ya. Oke, maka dalam kehidupan kita di dunia digital ya kita harus ingat cara ini ya, tips ini. Kalau ada orang yang bersukacita ya kita ikut bersukacita. Ya, orang lain ulang tahun kita ucapkan selamat. Ya, orang lain lulus kita ucapkan selamat. Ya, orang lain dapat bisnis besar dia posting di Facebook, selamat dong. Betul, jangan malah nyinyir. Jangan malah nyindir. Malah nggak suka, ya kan? Kalau orang lain berduka, lalu kita gimana? Turut berduka juga. Turut berduka cita juga. Ucapkan hal tersebut dengan tulus, ya. Jangan malah dalam hati kita berpikir, rasain jahat sih dia. Jangan kayak begitu, orang Kristen nggak boleh seperti itu. Loh ini tampak loh, saudaraku, dalam kasus pandemi sekarang. Kalau ada teman yang terkena COVID, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita WA dia kan? Ya. Terus apa yang kita tulis? Lu sih disuruh pakai masker nggak mau. Itu namanya nyalain, betul kan? Bukan disupport ya? Bukan mensupport atau kepo. Siapa yang ngeluarin lu? Lu habis ketemu siapa? Lu gimana bisa kena?
Gitu kan? Iya. Atau jangan-jangan menuduh yang tidak-tidak. Lu kurang doa, Waduh. kurang iman. Atau wah lupa bayar perpuluhan. Nah loh. Kutuk ini, kutuk. Aduh, kutuk tuh. Aduh. Nah, ya. Atau gini loh, karena kita semua di lingkungan GSKI, nanti kita langsung rohani. Ya, rohani. Lu harus siap, karena lu segera akan pulang. Perkarakan dirimu kemana kau pulang. Waduh, dia pikir gue disumpahin cepet pulang. Iya dong, kita ngerti nggak sih keadaan dia tuh seperti apa gitu loh. Yang benar bagaimana saudara? Berikan semangat, berikan support. Ya kita tulis, gue denger lu kena COVID ya. Tetap semangat ya, pasti bisa dilalui bersama Tuhan. Gitu dong, ya kan? Enak denger ya kalau gitu ya. Iya. Butuh apa yang gue bantu gitu kan? Mau gue kirimin apa nih? Gue ada makanan sehat nih, mau nggak? Gitu kan? Boleh gitu dong. Masa malah dibilang, bentar lagi pulang loh. Beneran pulang lagi nih. Jadi ya, gunakan teknologi, gunakan media sosial untuk menyemangati gitu kan. Jadi kita berusaha menyenangkan hati semua orang. Itulah caranya gitu loh. Ya, jangan mengharapkan teman kita yang kena COVID itu cepat pulang ya. Kasihan juga dia nanti malah down malah ya. Benar. Nah, itu contoh kasus nyata dalam berusaha menyenangkan orang lain. Oke, yang ketiga, Joshua bisa baca 1 Korintus 11 ayat 1. Oke. Yang ketiga, 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, saudaraku, sahabat Sanctuary, sekalipun ini sudah masuk ke pasal 11 ya, tapi perlu diingat ya, dulu di Alkitab tulisan aslinya tidak ada nomor pasal dan ayat. Betul. Jadi pokok pikirannya sebetulnya masih sama dengan yang di pasal 10. Paulus di sini mengajak agar orang-orang Korintus itu meneladani dia, seperti dia juga meneladani Kristus. Berarti yang ketiga, supaya kita memuliakan Allah, kita harus meneladani Kristus. Ya, meneladani Kristus. Paulus sendiri menyadari kok keadaannya yang lemah, tidak sempurna. Tapi Paulus mau berjuang meneladani Kristus. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah hidup yang tidak mementingkan diri sendiri. Hidup yang mengutamakan kepentingan orang lain. Tujuannya tadi apa? Agar mereka selamat, ya kan? Betul. Dan Paulus menasehati, ayo orang-orang Korintus, lakukan hal yang sama. Kristus itu seperti itu. Maka, dalam apa yang kita lakukan nih, dalam kehidupan digital kita, waktu kita pakai teknologi, media sosial, instant messaging, kita harus meneladani Kristus, betul kan? Ya. Kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kita harus berbicara, kita harus bertindak seperti Kristus. Wah, berat bener. Tapi harus begitu. Kenapa, saudara? Orang lain itu tahu loh kita ini orang Kristen. Orang lain tahu. Coba kalau kita berbicara dan kita bertindak, bersikap memalukan, apa kata orang lain? Tuh, orang Kristen kelakuannya seperti setan, gitu kan? Akhirnya kita tidak memuliakan Allah, betul. Akhirnya kita malah jadi mempermalukan Allah, ya. Jadi kalau kita mau memuliakan Allah, kita harus ingat, aku harus hidup seperti Kristus. Ya, dalam apapun, waktu aku sedang nge-zoom, ya. Waktu aku sedang nge-TikTok. Nah, sehingga kita bisa mengatakan seperti Paulus, ikutilah teladanku. Sama seperti aku juga mengikuti teladan Kristus, gitu.
Ya, maksudnya orang lain yang non-Kristen pun bisa melihat bahwa kita itu patut diteladani. Maka saudaraku, saya mengajak kita mengevaluasi kehidupan kita. Ya, kalau kita sudah tahu teologinya seperti itu, waktu kita menggunakan teknologi seperti apa? Apakah kita sudah meneladani Kristus di sana? Ya. Maka kesimpulannya tadi saya mau lihat di ayat yang sering dibaca kan ayat 31 kan? Ya, kesimpulannya jika engkau post Instagram atau jika engkau nge-TikTok atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Mantap, singkat, padat, jelas, aplikatif banget. Oke, aku ada pertanyaan nih. Jadi ini kan memang pandemi ini kan bikin gereja itu secara online begitu ya. Iya. Nah, tetapi gimana nih misalnya nih? Memang sih church online gitu ya, online church gitu ya. Tapi bukankah Alkitab mengajarkan untuk kita bisa berkomunitas? Karena di Kisah Para Rasul ada cara hidup jemaat pertama tuh. Mereka sering berkumpul, memecahkan roti. Nah, bagaimana dengan situasi seperti ini? Alkitab bilangnya harus berkumpul, memecahkan roti karena ada komunitas di situ. Tapi sekarang online. Nah, gimana tuh Pak? Iya betul. Makanya sebetulnya ini juga saya khotbahkan juga dalam rangka memperingati 1 tahun pandemi. Ya, jadi memang harusnya kita menghargai pertemuan ibadah di gereja itu begitu berharganya. Harusnya kita sadar bahwa itu berharganya. Itu begitu berharga sehingga saat kita nggak punya kesempatan itu kita merasa kehilangan. Harusnya begitu. Apakah kita merasakan seperti itu? Harusnya demikian. Karena betul tadi seperti Joshua udah cerita. Kekristenan itu bukan cuma hubungan kita dengan Tuhan. Bukan. Kekristenan itu juga hubungan kita dengan sesama orang percaya. Ya. Hubungan horizontal bukan vertikal. Salib itu kan ada vertikal dan horizontalnya. Horizontalnya juga penting. Hubungan kita dengan sesama orang percaya seperti apa. Di Ibrani juga dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya. Ya kan? Nah, kalau kita online terus, maka kita nggak bertemu tuh sebetulnya dengan mereka karena kita cuma satu arah. Mau pakai Zoom juga sulit ya, kita juga ya begitu-gitu aja lah, banyak yang matiin kamera gitu ya, jadi sulit juga. Memang suatu saat kita harus kembali ke gedung gereja, ya, supaya gereja itu bisa berfungsi kembali seperti sedia kala, saling melayani, saling menasehati, saling menghibur secara langsung, yang ya dengan teknologi caranya berbeda gitu, nggak bisa seperti itu ya. Bahkan kita mau mengadakan perjamuan kudus pun sekarang semua orang menyediakan roti anggur sendiri-sendiri gitu kan. Betul. Ya, kita nggak tahu mereka pakai apa tuh. Ya. Bisa pakai snack mungkin. Bisa pakai potato chips. Gitu kan. Nanti anggurnya diganti, nggak ada anggur, adanya apa? Bir. Bir rasa anggur. Kita nggak tahu kan, ya kan. Ya, jadi tetap sih, biar bagaimanapun, ya kita tetap harus kembali ke gereja. Tetapi dengan adanya teknologi sekarang, sementara pandemi masih belum selesai, ya kita tetap harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan jemaat juga, ya. Karena dengan pertemuan orang dalam jumlah yang besar di gedung tertutup itu berbahaya besar, ya, risikonya besar, maka ya kita harus menyadari itulah. Kita harus menyadari dan kita lakukan dengan bertanggung jawab dengan menjalankan ibadah online. Akan tetapi nanti kalau sudah ada waktunya kita kembali ke gereja, ya kita kembali. Tapi mungkin kita jadi hybrid, yaitu ada ibadah live streamingnya juga. Ya, buat mereka yang selama ini sudah mengikuti ibadah kita secara online tetapi lokasinya jauh, atau buat mereka yang tua, ya, buat mereka yang kalau pandemi sudah hampir selesai, kita sudah kembali tetapi
orang-orang tua atau mereka yang komorbid belum bisa kembali ke gereja, ya mereka bisa mengikuti dengan online. Jadi akhirnya begitulah saya kira ya Joshua ya, dunia maya dan dunia nyata berpadu. Pertemuan ibadah yang baru itu begitu. Iya, karena kan udah jadi budaya seperti itu ya. Dengan Benar. pandemi begini, pasti akan muncul ibarat kata kaum-kaum yang maunya live streaming aja gitu ya. Atau jemaat-jemaat Iya, yang mau datang langsung. Cuma memang sarannya untuk datang langsung setelah membaik begitu ya. benar. Jadi tetap kalau sudah membaik harus ya harus dari dulu juga ibadah itu harus seperti itu. Pertemuan bersama, tatap muka bersama dengan saudara seiman itu memang harus begitu. Jadi kita tuh nggak sendiri, tapi kita tahu ada teman-teman saya. Langsung, bukan cuma saya sendiri di rumah sama malaikat. Ya ampun gitu ya. Yang nggak begitu juga lah. Lalu bagaimana dengan ini Pak? Bagaimana dengan kata tertanam? Karena kalau kita lihat situasi hari ini ya, kita Ya, bisa saja dengan mudah melihat cek gereja sebelah begitu. betul. Nah, gimana dengan, kan saya dengar-dengar gitu ya, kalau jemaat harus tertanam supaya membangun kerangka berpikir. Tapi nyatanya situasi yang kita alami hari ini, kita bisa saja dengar kemanapun. Nah, itu risiko. Oh, Itu berisiko. risiko. Betul. Tetapi kalau secara teorinya memang betul ya, jemaat harus tertanam di gereja lokalnya sendiri. Harus dia melayani di situ, dia beribadah di situ, dia memberikan persembahan di sana. Jangan malah dia dengar khotbah di situ, kasih persembahannya di tempat lain gitu ya. Loh, dapat makanan dari mana ya, bayarnya di sana dong. Iya. Ya dong, masa dikasih makan terus kita bayarnya ke tetangga sebelah, kan lucu. Iya kan? Jadi mendukung gerejanya. Harus begitu. Jadi harus tertanam. Nanti kalau sahabat-sahabat Sanctuary nanti kalau udah kembali ke gereja, tanya, saya bisa melayani apa? Ya, ini waktu yang baik sebetulnya pandemi ini untuk berpikir gitu ya. Benar. Pertemuan ibadah di gereja itu berharga sekali. Kesempatannya saat ini hilang. Tapi begitu kesempatan untuk kembali, kita harus manfaatkan. Kita jangan sia-siakan lagi. Nanti suatu saat kesempatan itu bisa hilang lagi loh. Ya, jadi mulailah berpikir sekarang. Saya bisa melayani apa? Itu baru namanya tertanam. Saya Oke. bisa melayani apa? Bukan cuma tertanam, artinya saya datang ibadah di sini aja. Udah selesai. Yang enggak dong gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan untuk komunitas ini gitu kan? Kan kita kan komunitas. Ya komunitas Benar. kan nggak cuma saya, ya udah yang penting saya dapat firman. Loh, komunitas itu harus timbal balik. Apa yang saya terima, karena saya menerima, maka saya harus memberi. Apa yang bisa saya berikan? Ya udah talenta saya apa? Ya, itu. Menarik ya. Benar. Oke. Nah, kira-kira kalau dari teologi dan teknologi ini ada seperti batasan nggak? Ya walaupun nanti kita udah ngerti bebas, maksudnya membangun atau enggak gitu ya. Tapi apakah ada batasan yang tersendiri kalau kita bisa feel gitu? Kayak ini kurang tepat ya. Misalnya kayak perkembangan teknologi ini ya Pak Mark ya. Yang misalnya ada robot manusia bernama Sophia gitu. Nah, saya mikir, gimana kalau suatu saat gitu ya, ada ilmuwan yang menemukan memori seorang manusia itu bisa dipindahkan ke robot. Bukankah itu juga bikin kita ibarat kata makhluk kekal di bumi itu? Nah, Itu juga sebetulnya itu yang saya sedang kerjakan di penelitian saya, cuma karena pandemi ini membuat saya terlalu sibuk jadi belum selesai juga gitu ya. Itu juga yang saya lakukan dan itu benar yang kamu katakan itu betul. Dan itu sedang dikerjakan oleh para saintis. Iya, oh, itu sedang dikerjakan. Jadi kita itu benar-benar itu menimbulkan pertanyaan ya. benar. Bukan cuma apakah AI itu bisa menjadi sesama manusia buat kita, tetapi kita bisa mengupload pikiran kita kepada AI. Sehingga nanti misalnya nih, misalnya saya sudah meninggal gitu ya, tapi ceritanya saya punya keahlian di bidang tertentu gitu ya. Lalu saya mengupload pikiran saya ke sistem AI itu.
Maka kalau sekalipun saya sudah meninggal, orang bisa bertanya, menurut Pak Mark, ini bagaimana? Bisa, Itu kan sama aja kita hidup di situ ya. benar. Jadi seperti kesadaran kita itu ada di sini. Oke. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Iya. Kalau secara singkatnya adalah gini. Orang Kristen ini saat ini masih belum banyak berkontribusi di bidang AI, ya, teknologi yang demikian maju, demikian canggih itu belum banyak. Seharusnya kita berkontribusi supaya kita memberikan pandangan Kristiani di hal-hal tersebut. Etika Masukin di situ Kristiani ya. di hal-hal tersebut. Ya, kita bisa memberikan supaya kita ikut mewarnai sehingga kita bisa jadi apa? Influencer. Iya kan? Mana yang boleh, mana yang tidak itu rumit sekali. Tapi kan itu etika. Di mana-mana kan etika memang jawabnya begitu kan. Nah, kenapa etikanya etika sekuler? Kenapa nggak etika Kristiani pun ikut berperan dalam mengembangkan teknologi-teknologi maju tersebut? Ya caranya sekarang bagaimana? Ya kita inilah, ayo Iya, benar-benar. ikut jadi influencer gitu. Apalagi kalau bukan kita yang mulai ya. Iya, siapa lagi? Nanti saudara yang mendengarkan program ini ya, mungkin ada yang di alma mater saya atau di perguruan tinggi yang lain yang jurusannya IT, AI, ya dan sebagainya. Ya, cobalah. Kalian bisa kok berperan di sana. Betul. Oke, ini jadi tantangan buat kita juga nih. Buat motivasi kita juga untuk mewarnai dunia gitu ya Pak Mak ya. Benar. Jadi bahkan begini buat teman-teman yang kuliahnya di teologi pun ya, kalau mendalami bagian ini, bagian etika Kristen ya dan ahli dalam filsafatnya, nanti di masa depan perusahaan-perusahaan teknologi mutakhir ini membutuhkan kalian. Ya. Kan untuk apa, Pak? Ya untuk memprogram etikanya itu. Contohnya begini. Saya naik mobil yang bisa mengemudikan diri sendiri, mobil swakemudi. Oke. Self driving cars ya. Misalnya Tesla gitu ya. Kalau di gereja saya tuh di bawahnya showroom Tesla. Kalau mau lihat Tesla boleh lihat di situ. Tapi hati-hati gitu ya. Kalau mau nyewa ya bayar. Nah, kalau mobil bisa mengemudikan diri sendiri, lalu mobil itu menghadapi kecelakaan yang tak terhindarkan. Siapa yang diprioritaskan untuk diselamatkan? Oleh si mobil. Jadi misalnya nih, kalau saya nabrak pembatas, ya saya di depan saya ada orang lagi nyebrang, saya nggak bisa ngerem, rem saya belum, saya terpaksa belok, tapi di samping ini ada apa namanya, ada tembok besar. Kalau saya nabrak ini jangan-jangan orang yang di dalam mobil saya yang celaka. Tapi kalau saya lurus, orang yang nyebrang itu yang celaka. Nah, si mobil memutuskan apa? Oh iya juga ya. Sulit kan? Oke. Nah, itu bidangnya apa? Filsafat dan etika. Orang teologi silakan ikut di situ, ya kan? Bisa kita cerita. Bukan cuma filsafat sekuler, tetapi juga etika Kristen kita pakai untuk ikut bersumbangsih dalam dunia AI, ya. Di Indonesia mungkin belum terlalu banyak, tapi ya nanti di masa depan juga kita lihat saja. Mungkin keluar tuh yang aneh-aneh yang hari ini kita tidak terpikirkan. Berarti kalau dari semacam cerita yang tadi Pak Mark ceritain, sebenarnya walaupun teknologi berkembang cepat, nggak bisa menggantikan posisi manusia sebenarnya ya? Saat ini belum. Oke. Saat ini belum. Jawabannya saat ini belum? Ya, saat ini belum. Oke. Berarti suatu saat bisa ya? Suatu saat begini nih. Coba ya, bayangkan saja kalau saya membuat teknologi AI yang demikian canggihnya, ya, sampai dia bisa
mengembangkan diri sendiri, bisa memprogram, menciptakan, mereplikasi diri seperti virus gitu ya. Karena dia canggih sekali. Dan suatu saat dia mendapatkan kesadaran. Dia mulai sadar nih si program ini. Lalu apa yang dia lakukan pertama kali? Waktu dia sadar, dia sadar dia diciptakan oleh manusia itu yang memperbudak dia, dan kemudian dia berusaha memerdekakan diri kan. Waduh, Itu di cerita-cerita film kan di mana-mana begitu. Terminator ya. Nanti jadinya begitu deh. Emangnya itu nggak mungkin? Apa mungkin, Pak? Karena kesadaran Oh, dari roh, Pak. para ahli seperti eh, Stephen Hawking, Bill Ya, Gates, Elon Musk, semua berkata begitu. Ya, jadi AI itu mengerikan. oke. Kembangkan terus gitu, kembangin aja terus. Nanti begitu dia mencapai kecerdasan seperti itu, ya namanya super intelligence, maka era manusia akan segera berakhir. Dia benar-benar Terminator nih. Iya, loh, memang itu risiko loh, itu risiko. Dan pernah ada yang menghitung risikonya. Risiko di masa depan manusia itu dihancurkan oleh AI, ya, yang memberontak. Itu lebih besar daripada bumi dihancurkan oleh meteor. Oh iya, oke, ya benar-benar. Meteor hanya beberapa tempat aja ya. Ya mengerikan loh jadinya, itu mengerikan. Oke. Makanya kalau kita nggak ikut, ya tambah ngeri lah ya. Tapi kan kita kan bisa berkontribusi tentunya di sana. Makanya penelitian saya arahnya ke sana gitu loh, supaya kita bisa mempunyai kontribusi juga bagi dunia teknologi. Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhirnya, Pak. Ini jadi pertanyaan penutup ya. Kalau kita berkontribusi, tetapi dia bukan bermaksud menyerang, cuma bertanya, Pak, kenapa akhirnya Pak Mark masuk ke teologi? Misalnya seperti itu. Apakah bisa ceritain sedikit nggak sih, Pak, dari teknologi kok bisa ke teologi gitu? Iya, oke. Sebetulnya eh, kalau ditanya kenapa saya masuk ke teologi, bisa dikatakan itu bukan keinginan saya dari dulu sih, bukan gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan saya terjerumus ke sana. Tapi terjerumus dengan bahagia gitu. Ya, jadi ini kepercayaan dari Tuhan dan juga dari Bapak rohani kita gitu ya, yang tentu eh, ya saya terima sebagai tanggung jawab gitu. Tetapi kalau asalnya kenapa mau ke teologi saya juga nggak tahu gitu ya. Kenapa dulunya Nggak pernah kepikiran, Pak ya? nggak kepikiran, tuh jalan Tuhan aja yang membawa. Jalan Tuhan yang membawa ke sana. Jalan Tuhan juga yang membuat saya jadi pendeta, nggak tahu kenapa gitu ya. Nggak kepikiran juga dari dulu, cuma untung juga gitu loh. Akhirnya karena saya pendeta, saya punya kartu pendeta, kemarin saya dapat vaksinasi COVID. Nah, beres. Kalau bukan pendeta disuruh pulang. Ya jalur tokoh agama soalnya. Akhirnya kepake juga nih kartu pendeta. Ya jadi kalau asalnya gimana saya nggak tahu gitu ya. Cuma kontribusi saya jadi dua arah tentunya. Jadi ini bisa membuat dialog antara ilmu teknologi IT dengan ilmu teologi, betul kan? Oh iya, benar. Ya, jadi saling memperkaya tentunya. Bagi teologi juga kita memanfaatkan teknologi dengan benar, dengan baik, dengan sebagaimana mestinya untuk membantu supaya kabar baik bisa tersebar ke seluruh dunia gitu kan. Ya, pemanfaatannya seperti apa. Nah, kita jalankan itu sebaik-baiknya. Dan juga sebaliknya, dengan pemahaman teologi kita, ya, yang mencakup tadi filsafat Kristen, etika Kristen, kita bisa berkontribusi juga bagi dunia teknologi. Jadi Oke. kedua arah itu bisa dialog. Ya, jadi buat teman-teman nanti sahabat Sanctuary yang S1-nya IT mau ngambil S2 teologi nggak apa-apa, saya juga begitu kok. Kalau sebaliknya bagaimana, Pak?
Agak jarang kelihatan. Agak jarang itu. Nggak gampang juga soalnya. Meskipun ya jujur buat orang IT gitu, teologi nggak gampang juga gitu ya. Matrikulasi langsung suruh belajarnya bahasa. Aduh, bahasa Ya, asli apa mumet juga gitu ya. Cuma sebaliknya juga berat. Coba kalau ngertinya teologi, belajar bahasa Yunani Ibrani, terus mau ngambil master apa? Masternya IT aja deh. belajar bahasa Terus, coding. nah, dapat bahasanya gitu, dapatnya bahasa Python, nah, mabok kau. JavaScript. JavaScript, ya mabok lah. Berarti sebenarnya teknologi sama teologi ini ya saling mengisi begitu, Pak. Benar, ya. Dan Sama pandemi kekayaan. ini membantu untuk memadukan. Hmm, Ya, mau nggak mau soalnya kenyataannya. benar-benar. Pesan terakhir deh dari Pak Mark untuk kita-kita nih anak muda nih. Ya, eh, kalian pasti banyak pakai teknologi saat ini gitu ya, apalagi dengan adanya pandemi. Tapi ingat, sebagai orang Kristen, kita yang sudah belajar kebenaran, nah itu teologinya. Maka kita tetap harus membawa kekristenan kita dimanapun sekalipun kita sedang menggunakan teknologi, ya, termasuk saat kita sedang menggunakan teknologi. Jadi sekali lagi, dimanapun kita harus memuliakan Allah. Oke. Oke, thank you banget Pak Mark buat sharing hari ini. Teman-teman juga thank you banget. Setiap hari Minggu kita akan terus sharing-sharing yang pastinya memberkati kita semua. Thank you banget teman-teman, thank you buat Pak Mark. Pak Mark bisa tutup kita dalam doa. Ya, baik. Ya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, sehingga pada saat ini kami telah dapat mengikuti acara Sanctuary dengan baik ya Bapa. Kami bersyukur karena Engkau telah beserta dengan kami dari awal hingga akhirnya. Bapa, ajar kami untuk dapat menjadi orang percaya yang memuliakan Engkau dimanapun kami berada, baik dalam pekerjaan, studi, pelayanan, maupun keluarga kami, dalam dunia nyata maupun dunia maya. Ajar kami ya Bapa untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kehidupan kami boleh memuliakan nama-Mu, sehingga kehidupan kami menjadi saksi bahwa hanya Engkaulah Allah yang benar, dan Putra-Mu lah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang benar atas dunia ini. Sehingga melalui kami, banyak orang dapat mengenal Engkau, banyak orang dapat diselamatkan. Bapa, kami tahu bahwa ini bukan hal yang mudah, namun Roh Kudus biarlah Engkau pimpin kami, Engkau bimbing kami, dan kami mau mengikuti tuntunan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Engkau sertai semua dari kami yang mengikuti acara ini, dan biarlah Engkau selalu memberkati kami baik dengan berkat rohani maupun dengan berkat jasmani. Cukupilah semua kebutuhan kami yang mengikuti acara ini, khususnya dalam pandemi ini saat banyak orang menghadapi masalah maupun kesulitan. Kami tahu Engkau selalu ada beserta dengan kami, dan Engkaulah yang memelihara kami. Terima kasih Bapa, berkati Sanctuary, YSKI Sleepy, dan biarlah Engkau terus pakai sebagai alat-Mu untuk menjangkau banyak orang, untuk menyelamatkan banyak orang. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. See you next week. Bye-bye. Bye.